Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Kasmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP 1 Atap Negeri 5 Biak Barat, Kabupaten Biak Numfor. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang diberikan guru kepada murid dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing murid seperti kesiapan murid, minat murid, profil belajar murid, serta dengan memberikan dukungan yang tepat sehingga murid tidak merasa tertekan dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru juga harus memperhatikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar murid. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat diimplementasikan di kelas, maka guru harus memahami kebutuhan murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kebutuhan murid diantaranya kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Sedangkan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten merupakan materi pengetahuan, konsep dan keterampilan yang dipelajari oleh murid dan guru menyesuaikan dengan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Sedangkan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses merujuk pada strategi yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami konten atau materi yang sedang dipelajari, seperti melakukan diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, dan sebagainya sesuai dengan gaya belajar murid. Dan yang terakhir, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk merupakan hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari atau hasil penugasan seperti PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, dan sebagainya. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru harus memperhatikan perbedaan dan mengenali karakter atau keunikan setiap murid, sehingga pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid untuk belajar sesuai dengan cara atau gaya masing-masing murid. Selanjutnya, dalam pembelajaran, guru harus mengetahui tingkat kemampuan muridnya. Murid yang memiliki kemampuan lebih dapat diberi tantangan lebih, sedangkan murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat diberi dukungan yang sesuai. Kemudian, menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan motivasi murid sehingga dapat meningkatkan hasil belajar yang optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Adapun keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, maka guru harus mengenali karakter atau keunikan setiap murid dan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, agar dapat memenuhi kebutuhan murid dan mewujudkan merdeka belajar, maka seorang guru penggerak
harus memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Kaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan kaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, harus ada keyakinan kelas antara guru dan murid, agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.